Ya, pertama-tama bersyukur kepada Tuhan ya bahwa Persekutuan Doa Suara Kasih ini selalu mengadakan acara-acara seperti ini bukan satu kali ya, tetapi sering kali gitu ya, dan ini rutin berbagi kasih, memberikan perhatian kepada para lansia maupun juga anak-anak yatim. Saya kira ini kegiatan yang positif yang tentu kita di lingkup PGS juga sangat mendukung ya untuk kegiatan ini. Dan biarlah ini juga boleh menjadi kesukacitaan juga ya bagi banyak orang, khususnya mereka yang membutuhkan. Sebagai orang nomor 1 di Persekutuan Gereja se-Kabupaten Karawang, harapan Bapak sendiri selaku ketua seperti apa ke depannya, Ketua? Ya, ke depannya kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus kita bisa berkolaborasi, bersinergi, dan kita bisa menjangkau ke masyarakat yang lebih luas lagi gitu ya. Tidak hanya di Teluk Jambe ini, tetapi juga untuk masyarakat yang ada di tempat lain. Barangkali ada saran atau kritik dari Ketua untuk Rumah Doa Suara Kasih Indonesia, seperti apa masukannya, Ketua? Kalau mungkin sarannya jangan pernah kendor untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Oke. Diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Makasih Ketua ya. Sukses selalu buat Ketua. Sukses, makasih. Dari Rumah Doa Suara Kasih, seperti apa pandangannya, Pak? Ya, kita bersyukur karena kita bisa berbagi ya. Banyak orang memang membutuhkan. Tidak dilihat dari besarannya, besar atau kecil, tetapi seberapa yang kita bisa mampu berikan pasti berguna bagi banyak orang lain. Sehingga saya lihat kegiatan ini sangat positif dan saya berdoa kegiatan ini semakin diberkati ya, Pak Erik, keluarga Pak Erik dan yang lainnya, semoga semakin diberkati. Oke. Barangkali ada saran atau masukan untuk Rumah Doa Suara Kasih Indonesia ini apa, Ketua? Boleh. Ya, bersyukur. Kalau masukan ya tidak ada. Cuman saya percaya nanti bisa semakin lebih banyak lagi yang diberkati. Saya bersyukur bukan hanya dari beberapa agama, tapi semua bisa dirangkul begitu, sehingga nanti tempat ini bisa menjadi tempat berkumpul, silaturahmi, membangun kerukunan umat beragama. Oke. Makasih Pak Daniel. Sama saya sukses selalu ya. Tentunya kami ingin mengangkat ya, memotivasi, termasuk menjadikan contoh lah, sampel buat yang lain agar kita tuh senantiasa bersyukur ya, dengan ya itu kita senantiasa mengajarkan juga kepada teman-teman di sini untuk senantiasa mensosialisasikan bagaimana sih kita bisa memberi walaupun bentuknya sedikit. Langkah-langkah itu mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi umat, terlebih lagi bagi masyarakat sekitar. Kalau boleh tahu, kegiatan seperti ini tuh rutin dilakukan apa emang hari ini saja? Insya Allah ya, kami melakukannya ini hampir setiap bulan sekali ya. Cuman kalau jumlah biasanya kalau hari-hari raya, Idul Adha, Natal ya, kayak kemarin Paskah ya, kita lakukan mungkin intensitas atau jumlahnya, volume lebih banyak mungkin ya. Kegiatan bermanfaat atau kegiatan positif seperti ini sejak dari kapan sih dilakukan oleh Rumah Doa Suara Kasih Indonesia, Bang? Ya, Rumah Doa Suara Kasih ini kan sebetulnya terdiri dari Rumah Doa Kristiani dan Musola Al-Hadiriyah. Jadi kita sebetulnya ini bentuknya sejak 3 tahun lalu ya, Januari tahun zaman Covid tuh yang masih agak Covid. Nah, kita udah menempuh bagaimana kita bisa berperan ya, berperan serta ya untuk membantu lingkungan, terlebih lagi di sini kan beragam denominasi umat ya. Tadi kita lihat ada Katolik, ada Protestan, dan berbagai umat teman-teman. Kalau boleh tahu, Bang, Abang kan kesannya aja sebetulnya karena saya lama di sini ya, kita biasa membaur di sini dengan berbagai umat. Mereka juga bukan siapa-siapa kok, masih keluarga-keluarga kita juga ya. Artinya kami ingin menyampaikan di sini di Kampung Pancasila kita bisa membaur, kita bisa berbagi ya, terlebih lagi itu sebagai rasa syukur kami tentunya ya. Rezekinya kan dari sana-sana juga ya, Tuhan udah yang ngatur. Mudah-mudahan ini juga kita hanya dikasih amanah mungkin ya, kalaupun dikasih rezeki ya kita berbagi. Jadi balikan dia
125. 125 ya. Hari ini kita siapin paket 125. Itu juga masih kurang ya. Tapi ya udah untuk sekitar aja dulu. Ya, tadi mulai kebun ya, lingkungan sini ya. Ya terutama biasanya kalau yang rutin sih untuk lintas agama aja. Gitu, Bang. Untuk rumah doa suara kasih. Ya minimal kita bisa menumbuhkan ya nilai-nilai sosial lah. Betul kan? Kan kayak anak-anak yang muda, anak-anak yang remaja, mereka akan memorinya tuh akan terangkat bagaimana dia bisa memberi, bagaimana dia bisa menyampaikan rasa syukurnya seperti itu. Sehingga ya kalau berbagi itu bagian dari sukacita, bagian daripada rasa syukur. Itu mungkin kalau tanggapan kamu. Terakhir, ya kita di Kota Karawang ini harus bersyukur karena setidaknya PAD kita cukup tinggi ya. Terus SDM kita lumayan, malah kalau bicara per kapitanya juga di atas rata-rata di antara kota yang lain. Seharusnya hal-hal demikian ya, ini juga membantu program pemerintah bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan. Ya, jangan sampai sekitar kawasan industri atau kawasan kota metropolitan ini masih banyak yang berkekurangan. Setidaknya hanya semangat langkah kecil yang kami lakukan supaya mudah-mudahan ini ada efek fundament sehingga bisa merubah yang lebih skala besar lagi, yang merubah tentunya untuk Kabupaten Karawang yang kita cintai.